Halo Sobat Movie, ketemu lagi di episode ketiga alur cerita film. Pada video ini saya ingin menceritakan alur sebuah film yang berjudul Alita Battle of Angel. Alita Battle of Angel adalah sebuah film aksi cyberpunk Amerika yang diproduksi tahun 2019. Film ini berdasarkan pada seri manga karya Yukito Kishiro yang berjudul Kanem atau Battle Angel Alita. Film yang diproduksi oleh 20th Century Fox ini menampilkan grafis 3D yang sangat bagus. Film ini juga menyuguhkan kisah heroik dan kisah cinta antara manusia dan cyborg. Oke, sebelum saya mulai ceritanya, silahkan klik subscribe bagi yang belum. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya. Mbah Mamat pernah muda belia. Nikmati film ini sambil bersantai ria. Alita Battle of Angel menceritakan kisah gadis cyborg yang dihidupkan kembali oleh Dr. Ido. Dan kemudian ia mencari informasi tentang siapa ia sebenarnya. Film ini berlatar belakang tahun 2536, tepatnya yaitu 300 tahun setelah keruntuhan. Bumi hancur akibat perang katastropik. Alita ditemukan oleh Dr. Ido. Ia merupakan seorang dokter yang memperbaiki para cyborg di kota Iron City. Pada saat itu, Dr. Dyson Ido, atau sering dipanggil Dr. Ido, sedang mengais rongsokan cyborg di reruntuhan sampah buangan dari kota mengapung terakhir yaitu kota Zalem. Ia melihat sebuah potongan kepala gadis cyborg yang tergeletak. Untuk mengetahui apakah cyborg itu masih hidup atau sudah mati, ia mengeceknya dengan sebuah alat seperti scanner. Ternyata gadis cyborg itu otak manusianya masih hidup. Kemudian ia membawanya pulang. Dr. Ido membangun kembali cyborg tersebut dan dipadukan dengan tubuh yang ia ciptakan untuk putrinya yang sudah meninggal. Pagi harinya, gadis cyborg itu bangun dari tidur. Ia kaget dengan tubuh barunya dan tidak bisa mengingat apapun tentang siapa dirinya. Kemudian, gadis cyborg itu turun dari kamarnya dan bergabung dengan Dr. Ido. Mereka pun mengobrol dengan serius. Karena tidak ingat apapun, oleh Dr. Ido gadis cyborg tersebut kemudian diberi nama Alita, sesuai dengan nama putrinya yang sudah meninggal. Alita sangat takjub sekali dengan keadaan kota Iron City. Ia melihat sebuah bangunan besar yang melayang di atas kota. Kemudian Dr. Ido memberitahunya bahwa itu bernama Zalem, sebuah kota mengapung yang terakhir. Alita sangat antusias sekali dengan Zalem. Ia ingin sekali naik ke atas sana. Selain itu, Alita juga sangat terkesan sekali dengan motorball. Motorball merupakan pertandingan balap antar cyborg. Siapa yang bisa selamat dan membawa bola sampai ke garis finish, itulah pemenangnya. Hadiahnya adalah naik ke kota Zalem. Kemudian Alita bertemu Hugo. Hugo adalah seorang pemuda yang memiliki pekerjaan ilegal, yaitu mempreteli cyborg dan kemudian menjualnya. Hugo takjub dengan kelincahan Alita dan agak sedikit kaget ketika tahu bahwa Alita adalah seorang cyborg. Hugo dan Alita terlibat obrolan singkat. Alita memberitahu Hugo bahwa ia berasal dari scrapyard atau tempat pembuangan sampah yang berada tepat di bawah Zalem. Tidak lama kemudian, Dr. Ido datang dan mengajak pulang Alita. Scene berpindah ke rumah Dr. Ido. Ia sedang memperbaiki seorang cyborg yang tangan dan kakinya dipreteli oleh seseorang. Keadaan Iron City semakin tidak aman. Banyak cyborg yang dipreteli tubuhnya dengan paksa untuk dijual kembali di pasar gelap. Tujuannya adalah untuk menyuplai pertandingan motorball. Dr. Ido berpesan kepada Alita untuk berhati-hati jika keluar rumah. Tanpa disadari, basic Alita adalah cyborg petarung atau pejuang. Cyborg jenis ini sangat menyukai tantangan dan situasi perang. Hingga suatu ketika, Alita sangat antusias sekali ketika melihat Hugo dan teman-temannya sedang berlatih motorball. Hugo pun mengajak Alita untuk ikut berlatih. Dan benar saja, hanya dalam waktu sebentar Alita bisa menguasai permainan. Sampai-sampai ia bisa menjatuhkan salah satu teman Hugo dan kemudian memasukkan bola ke tempatnya. Kemudian Hugo mengantarkan Alita pulang. Di tengah perjalanan, Hugo menanyakan beberapa hal kepada Alita tentang masa lalunya. Namun Alita belum bisa mengingatnya. Hugo juga menunjukkan seorang prajurit pemburu yang kebetulan lewat di depan mereka. Namanya Zapan. Alita memperhatikan dengan seksama dan takjub dengan Zapan. Prajurit pemburu merupakan seseorang yang telah terdaftar dan tugasnya adalah memburu para buronan dengan hadiah tertentu. Hugo juga mengajak Alita ke sebuah tempat rahasia yang sering ia kunjungi. Dari sana ia bisa melihat kota Zalem dari dekat. Hugo bercerita tentang kota Zalem dan keinginannya untuk naik ke sana. Hugo juga mengatakan kepada Alita kalau sebenarnya Alita
berasal dari Zalem. Hanya saja ia belum bisa mengingatnya. Itu semakin membuat Alita penasaran. Alita mencoba mengingatnya, namun masih belum berhasil. Ingatannya masih kosong. Scene berganti ke kamar Alita. Tampak Alita sedang berbaring. Kemudian ia mendengar suara dari luar kamar. Ternyata di sana ada Dr. Ido yang sedang mengendap-endap membawa sebuah senjata. Alita pun mengawasinya. Dr. Ido sebenarnya ingin menyelamatkan seorang gadis dari serangan para penjahat cyborg. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Grewiska muncul. Dia adalah cyborg yang bertubuh besar dan merupakan salah satu kepercayaan Nova. Nova ini adalah penguasa Zalem. Ia mengawasi aktivitas di seluruh kota Iron City, termasuk juga pertandingan motorball. Dialah yang mengaturnya. Situasi menjadi genting. Dr. Ido dan Alita terjepit. Mereka dikepung oleh 3 cyborg musuh. Naluri bertarung Alita muncul. Ia berhasil membunuh 2 cyborg musuh dan juga mematahkan 1 lengan Grewiska. Kejadian ini sangat membuat Grewiska marah dan berjanji akan datang kembali untuk membunuh Dr. Ido dan Alita. Dr. Ido yang dari tadi melihatnya kaget dan heran dengan kemampuan Alita. Alita kemudian bercerita, jika tadi ketika sedang bertarung, ia mengingat sebuah kejadian mengenai dirinya yang sedang bertarung menghadapi musuh bersama pasukannya. Ia dipanggil dengan nama 99. Kemudian Dr. Ido sedikit menjelaskan kepada Alita bahwa teknologi yang ada di tubuh Alita sudah punah semenjak keruntuhan. Itu artinya Alita berasal dari zaman 300 tahun yang lalu. Semenjak kejadian itu, Dr. Ido semakin sulit mengendalikan rasa penasaran Alita yang ingin mencari tahu tentang masa lalunya. Bahkan Alita ingin sekali menjadi prajurit pemburu seperti Dr. Ido yang bisa menghadapi situasi berbahaya sehingga ingatannya bisa terpancing untuk pulih. Dr. Ido menolak dengan tegas permintaan Alita sehingga membuat Alita jengkel dan kemudian pergi meninggalkan Dr. Ido. Alita menemui Hugo dan bercerita tentang kegalauannya. Hugo berusaha membantu Alita untuk mengingat tentang asal-usul dirinya. Hugo mengajak Alita melihat pertandingan motorball sehingga membuat Alita menjadi bersemangat, dan kemudian Hugo juga mengajak Alita ke sebuah tempat yang sangat penting. Ini adalah tempat di mana ada sebuah bangkai pesawat dari pertempuran Zalem. Benda itu sudah tergeletak lama di sana dan sulit untuk menjualnya karena itu adalah teknologi ERM, teknologi yang sudah lama punah dan tidak ada lagi orang yang tahu. Alita kemudian masuk ke pesawat tersebut dan benar saja, pesawat itu seperti menyambutnya. Lampu-lampu di kokpit hidup. Tanpa sadar, Alita bisa membuka sebuah pelindung dan di sana terdapat sebuah tubuh cyborg. Alita mengambilnya dan membawanya pulang untuk ditunjukkan kepada Dr. Ido. Dr. Ido menjelaskan bahwa tubuh cyborg ini bernama Berserker, sebuah teknologi dari ERM yang sekarang sudah punah. Alita pun meminta untuk tubuhnya diganti saja dengan Berserker supaya bisa melawan Grewiska dan kawan-kawannya. Namun Dr. Ido menolaknya dengan keras. Dr. Ido akhirnya menjelaskan siapa sebenarnya Alita, bahwa ia bukanlah prajurit cyborg biasa, namun ERM Berserker, sebuah senjata cyborg tercanggih yang pernah dibuat. Sehingga hal itu yang membuat Dr. Ido tetap tidak mau mengganti tubuh Alita. Alita sangat kecewa mendengarnya. Kemudian Alita pergi mendaftar sebagai prajurit pemburu. Bersama Hugo, ia masuk ke sebuah bar tempat berkumpul para prajurit pemburu. Alita meminta bantuan kepada prajurit pemburu untuk bergabung mengalahkan Grewiska. Namun oleh Zapan justru ditertawakan. Alita dan Zapan terlibat perkelahian. Namun Zapan bisa dikalahkan dengan mudah oleh Alita. Bahkan Alita menantang seluruh prajurit pemburu untuk bertarung. Jika ia menang, maka para prajurit pemburu harus ikut bergabung dengannya mengalahkan Grewiska. Tidak membutuhkan waktu lama, perkelahian pun berlangsung. Suasana bar menjadi kacau balau. Alita sangat lincah dan berhasil mengalahkan para prajurit pemburu. Namun di tengah-tengah keributan itu muncul Dr. Ido yang menghentikan perkelahian dan kemudian mengajak Alita pulang. Tiba-tiba Grewiska muncul. Tubuhnya sudah di-upgrade dengan senjata baru. Pertarungan pun kembali terjadi antara Alita dan Grewiska. Mereka berdua bertarung di dunia bawah. Alita sempat keteteran menghadapi Grewiska sampai akhirnya tubuh bagian bawah Alita terpotong oleh senjata baru Grewiska. Tersisa satu tangan di tubuh Alita. Dengan sisa-sisa kekuatannya, akhirnya Alita berhasil melukai satu mata Grewiska yang membuat Grewiska menjerit kesakitan. Hugo, Dr. Ido, dan salah satu cyborg muncul menolong Alita. Grewiska pun berhasil dikalahkan. Melihat keadaan Alita, Dr. Ido terkejut dan segera membawanya pulang untuk diperbaiki. Kini Alita sudah menggunakan tubuh aslinya, yaitu tubuh Berserker. Kekuatan dan kelincahannya meningkat drastis. Sensor-sensor di tubuhnya juga menjadi lebih sensitif. Alita kemudian bertemu Hugo. Dengan tubuh barunya, Alita bisa mengantarkan naik ke Zalem sesuai dengan cita-citanya.
Scene berganti. Nampak Hugo sedang ngobrol dengan Victor, bawahan Nova. Melalui Hugo, Victor menawari Alita untuk bergabung dengan permainan motorball. Alita mengiyakan tawaran tersebut. Harapannya, jika juara mereka bisa naik ke Salem. Terlihat Dr. Ido dan asistennya sedang bersama Alita. Mereka sedang melakukan persiapan untuk pertandingan motorball yang dijanjikan. Ternyata pertandingan ini hanyalah pertandingan jebakan yang dirancang oleh Nova untuk menghabisi Alita. Sehingga yang mengikuti pertandingan bukanlah para atlet motorball, namun para prajurit pemburu. Pertandingan pun dimulai. Kini Alita harus menghadapi 8 prajurit pemburu yang siap menghabisinya. Namun dengan tubuh barunya, Alita mampu mengalahkan lawannya satu persatu. Alita bergerak lincah dan cepat. Hingga di tengah-tengah pertandingan, Hugo menelpon. Ia memberitahukan bahwa Zapan sedang memburunya. Bahkan temannya yang bernama Tanji sudah dibunuh Zapan. Alita pun segera keluar dari arena pertandingan dan menyusul Hugo. Tentu saja diikuti oleh para prajurit pemburu yang masih terus mengejar Alita. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Para prajurit pemburu tidak menyerah. Namun Alita dengan mudah bisa mengalahkan mereka semua. Akhirnya Alita sampai di tempat Hugo dan langsung menendang Zapan yang hendak membunuhnya. Namun kemudian Alita melihat sebuah papan pengumuman bahwa Hugo adalah seorang buronan. Karena Alita adalah prajurit pemburu, maka oleh Zapan ia didesak untuk membunuh Hugo. Perdebatan terjadi antara Zapan dan Alita. Akhirnya Hugo ditusuk oleh Zapan dan hampir mati, namun segera tertolong. Zapan pun bisa dikalahkan dan dirobek wajahnya oleh Alita. Kini Hugo terbaring di tempat Dr. Ido dan sudah menjadi seorang cyborg. Alita pergi menuju ke tempat Victor dengan penuh kemarahan. Ia berhasil melumpuhkan para robot dan masuk ke ruangan Victor. Grewiska kembali muncul dan menyerang Alita hingga terluka. Namun itu justru memicu ingatan Alita. Kini Alita tahu bahwa tujuannya adalah membunuh musuhnya Nova yang ada di Salem. Kemarahan Alita pun semakin memuncak. Grewiska berhasil ia bunuh dengan mudah dan Victor tumbang dengan satu tusukan. Namun sebelumnya Nova sempat berbicara dengan Alita melalui tubuh Victor. Tiba-tiba Dr. Ido menelpon, mengabarkan bahwa Hugo masih diburu dan dia kabur naik ke Salem. Alita menyusul dan benar saja tampak Hugo dengan tubuh cyborgnya naik ke Salem. Hugo sangat terobsesi oleh Salem. Alita membujuknya untuk turun. Ia menjelaskan kalau ini hanya taktik Nova yang ada di Salem agar Hugo memanfaatkan Alita. Dengan penuh harap, Alita memohon kepada Hugo untuk selalu bersama dan jangan naik. Ternyata Nova mengawasi mereka dari atas dan melepaskan cincin pelindung Salem. Hugo dan Alita terkejut dengan kedatangan cincin pelindung Salem. Hugo gagal melompati cincin itu dan tubuhnya terpotong. Alita sudah berusaha menolong Hugo, namun Hugo akhirnya jatuh. Alita sangat sedih kehilangan Hugo. Waktu berlalu, stadion balap motorball menggema menyambut kedatangan Alita. Kini Alita adalah salah satu bintang motorball. Dari Salem, Nova melihat dengan senyum penuh kepuasan. Begitu juga dengan Alita. Ia tahu Nova memperhatikannya dari atas Salem. Dengan pandangan penuh marah, ia menghunuskan pedang ke arah Salem, seolah ia berbicara, "Aku akan ke sana dan akan aku bunuh kamu." Film pun berakhir. Ending yang sangat menjengkelkan. Oke, kita tunggu saja sequel dari film Alita ini. Semoga saja cepat rilis dan tidak gagal tayang ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya. Jajan cilor di tempat Mbak Anya. Sampai jumpa di film berikutnya.